Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 59. Perusahaan tersebut mulai membangun gedung komersial yang besar dan dalam prosesnya meminjam terlalu banyak dana dari bank, yang kemudian tidak dapat mereka tangani ketika mereka tidak dapat menjual cukup banyak unit. Jadi perusahaan tersebut bangkrut. Satu kesalahan kecil bisa saja terjadi, mengakibatkan runtuhnya perusahaan konstruksi dengan cepat. Dia belajar arsitektur dan pernah bekerja di bidang konstruksi, tapi itu sebenarnya bukan pengalaman kerja manajemen, kan? Menurutmu dia bisa menangani pekerjaan direktur umum? Itu beda bidang. Dia bekerja sebagai direktur umum di perusahaan konstruksi kecil itu. Karena perusahaannya sangat kecil, dia praktis mengurus hampir semua hal secara umum. Baiklah, aku ingin bertemu dengannya. Ya Pak, dan juga, saya akan menambahkan tambahan 2 miliar won ke rekening perusahaan untuk proyek pembangunan pabrik baru di kota Jiksan. 2 miliar won lagi. Lalu, totalnya 4 miliar won. Auditor internal tercengang dengan kekayaan Gunho. Auditor internal meminta direktur penjualan untuk minum teh bersama setelah makan siang. Direktur penjualan sepertinya mempunyai banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada auditor internal. Kudengar perusahaan kita membeli pabrik di kota Jiksan. Pasti pabriknya sangat besar, kudengar luasnya 5.000 pyung. Apakah kita akan pindah ke lokasi baru? Saya tidak begitu yakin, tapi menurut saya itulah rencana presiden. Kalau begitu, bagaimana dengan pabrik di sini? Saya kira kita harus menjualnya. Kami akan menjual pabrik kedua tempat fasilitas penelitian berada juga. Pabrik itu sudah ada di pasaran untuk dijual. Jadi pabrik baru di kota Jiksan memiliki pusat penelitian di dalam gedung pabrik. Tidak ada pusat penelitian di sana. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan pusat penelitian itu? Apakah menurut Anda kita benar-benar membutuhkan pusat penelitian? Tentu saja, perusahaan kami adalah perusahaan manufaktur. Kami memerlukan pusat penelitian untuk meningkatkan produk kami dan menganalisis kebutuhan spesifik pelanggan kami. Saat ini ada 30 pekerja yang bekerja di pusat penelitian. Apakah Anda memiliki catatan yang menunjukkan bahwa pusat penelitian telah melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sehingga kita perlu menjaganya? Yah, tidak juga. Para pekerja pusat penelitian sudah terlalu tua. Anda juga menyadari fakta bahwa mereka tidak melakukan apapun selama 3 tahun terakhir dan mereka tidak dibayar apapun. Tetapi Anda harus mempertimbangkan citra perusahaan. Memiliki pusat penelitian dan tidak adanya pusat penelitian membuat perbedaan besar ketika kami mewakili perusahaan kami di hadapan calon pelanggan. Perusahaan saat ini menghabiskan beberapa ratus juta won untuk membayar 30 pekerja tersebut setiap bulannya. Itu uang yang banyak. Presiden akan membuat keputusan akhir apakah akan mempertahankan pusat penelitian atau tidak, tetapi saya tidak punya alasan untuk mempertahankan pusat penelitian tersebut. Apakah menurut Anda Presiden cenderung menyingkirkan pusat penelitian? Auditor internal memberikan anggukan besar dalam menanggapi pertanyaan direktur penjualan. Sangat mungkin, jika Anda adalah Presiden, bukankah Anda akan mengambil keputusan yang sama? Direktur penjualan berlari ke pusat penelitian segera setelah dia berpisah dari auditor internal. Kepala pusat penelitian sedang tidur siang setelah makan siangnya. Kawan, hei, kamu tidak bisa tidur siang saja di sini sekarang. Pernahkah kamu mendengar tentang pindah ke pabrik? Jika ya, kami tidak yakin apakah pusat penelitian ini akan ikut pindah bersama mereka atau tidak. Kenapa? Apakah kamu mendengar sesuatu? Mereka berbicara tentang kinerja pusat penelitian. Mereka bilang pusat tersebut belum melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Selain itu, tidak ada gedung pusat penelitian di lokasi baru. Dan gaji bulanan untuk 30 pekerja di pusat penelitian saat ini merugikan perusahaan beberapa ratus juta won. Mereka membicarakan tentang apa yang harus dilakukan dengan pusat penelitian dan Anda tidur siang di sini. Apa yang akan Anda lakukan? Saya kira saya sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga mungkin saya bisa segera pensiun. Namun, saya khawatir dengan pekerja lain. Kamu seharusnya bekerja lebih keras dan menghasilkan beberapa produk atau ide baru dan mematenkannya atau semacamnya. Kamu terlalu fokus pada jabatan seperti peneliti senior atau peneliti pengelola atau apapun.
Itu semua adalah hal yang tidak berguna. Saya tidak tahu harus berkata apa. Begitu direktur penjualan mulai berbicara tentang perpindahan pabrik, semua orang di perusahaan mengetahui berita tersebut 2 hari kemudian. Mereka juga mendengar tentang kemungkinan menyingkirkan pusat penelitian. Para pekerja di pusat penelitian mulai mengkhawatirkan pekerjaan mereka. Gunho tidak memperhatikan hal-hal yang dibicarakan para pekerja di pabrik, dan dia terbang ke Jepang. Dia ingin bertemu dengan pemilik restoran Korea di Akasaka, Ji Yeon Choi. Ji Yeon Choi menyapa Gunho dengan senyum lebar. Anda terlihat baik, Presiden Go. Terima kasih. Saya kira Moriaiko memberi Anda energi yang baik. Menurutmu begitu? Haha. Ayo pergi ke Daikanyama di Shibuya. Mama-san Segawa Jongko akan ada di sana untuk menemui kita. Saya belum membawa uang muka apapun dan saya juga harus mempertimbangkan undang-undang valuta asing. Bukan berarti saya berinvestasi dalam bisnis di sini atau semacamnya. Hahaha, jangan khawatir. Aku punya ide. Apa yang Anda sarankan? Saya punya sejumlah uang yang saya simpan sepanjang hidup saya. Jumlahnya sekitar 100 yen, sekitar 1 miliar won. Ini setara dengan harga sebuah kondominium di Daikanyama. Maksudmu kamu bisa meminjamiku uang? Hahaha, aku bahkan tidak meminjamkan uangku pada keluargaku. Lalu, apa yang kamu katakan? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di Korea setelah saya pensiun. Seiring bertambahnya usia, saya sangat merindukan negara saya. Jadi, kita bisa melakukan ini. Saya membeli kondominium dengan uang saya untuk Moriaiko, dan Anda, Presiden Go mentransfer uang tersebut ke rekening bank saya di Korea dalam won Korea, bukan dalam yen Jepang. Aku mengerti maksudmu. Tapi kamu harus membayarku biaya penukaran mata uang. Haha, tentu saja, aku akan membayarmu. Karena jumlah uang yang akan ditukarkan banyak, biayanya pasti banyak. Haha, jangan khawatir tentang itu. Gunho pergi ke Daikanyama, Shibuya bersama pemilik restoran, Ji Yeon Choi, untuk melihat kondominium untuk Moriaiko. Kompleks kondominium yang dipilih Mama-san lebih kecil dari yang ada di Korea tapi lebih besar dari kompleks townhouse di Korea. Itu adalah sebuah kondominium yang baru dibangun, itu bersih dan mewah. Daerah sekitarnya nyaman seperti kebanyakan kota di Jepang. Aku menyukainya. Daerahnya juga tampak bersih dan aman. Mama-san Segawa Jongko memilih kondominium itu. Dia memiliki mata yang sangat bagus. Gunho memasuki kondominium. Itu besar dan bersih. Banyaknya cahaya alami yang masuk melalui jendela membuat kondominium tampak terang. Itu juga memiliki pemandangan indah dari ruang tamu. Itu adalah ruang kosong tanpa perabotan, dan mungkin itu membuat kondominium terlihat lebih besar. Oh, itu terlalu besar untuk ditinggali satu orang. Ji Yeon Choi tampak terkesan. Oh, apakah Moriaiko sudah melihat kondominiumnya? Bukan hanya sekali, tapi dia sudah datang ke sini 2 kali untuk melihat kondominiumnya. Kudengar dia sangat senang hingga dia melompat-lompat kegirangan. Benar-benar, pikirkanlah, sangat sulit untuk membeli kondominium mahal seperti ini bahkan untuk seorang geisha yang begitu populer dan bahkan berasumsi dia akan menabung seluruh penghasilannya sepanjang hidupnya. Ini seperti sebuah kondominium di Gangnam. Kebanyakan orang di Korea tidak bisa membeli kondominium di sana meskipun mereka bekerja sangat keras. Telepon Ji Yeon Choi mulai berdering. Itu Mama-san. Dia datang dengan staf agen real estate. Aku tidak membawa uang mukaku. Kamu memilikinya di sini. Ji Yeon Choi sedang melambaikan tas tangan desainer kelas atas miliknya yang bernilai 10 juta won. Staf agensi dan Mama-san memasuki kondominium. Gunho hampir menyuruh Mama-san untuk menelepon Sagawa Jongko, lalu dia berhenti karena tidak pantas memanggilnya Mama-san di luar bar. Sudah lama sekali, senang melihatmu. Mama-san mengulurkan tangannya ke Gunho untuk berjabat tangan. Kami akan membuat kontrak penjualan atas nama Moriaiko hari ini. Saya sudah menyiapkan surat kuasa untuk transaksi dengan foto ID-nya. Mama-san melambaikan surat kuasa. Staf agen real estate sepertinya terkesan dengan kecantikan Ji Yeon Choi dan Mama-san, dan dia berkata, saya rasa saya bersama 2 klien tercantik di sini hari ini. Pria di sini sepertinya adalah orang yang sangat penting juga. Gunho memandang Mama-san dan Ji Yeon Choi. Mereka berdua mengenakan mantel mahal dan membawa tas tangan desainer mewah.
Mereka berdua tampak cantik dan tampak seperti wanita bangsawan. Kamu benar, mereka sangat cantik. Hentikan, Presiden Go. Kedua wanita itu tertawa sambil menutup mulutnya. Mereka semua menuju ke kantor penjualan real estate dan membuat kontrak di sana. Kondominium itu dibeli atas nama Moriaiko, dan Gunho membayarnya dengan uang yang dipinjamkan Ji Yeon Choi kepadanya. Gunho menulis surat promes kepadanya sebagai balasannya. Mama San berkata sambil memegang kontrak penjualan di tangannya, saya kira Moriaiko sangat beruntung. Dia sekarang memiliki sebuah kondominium yang tidak dimiliki banyak orang dalam hidupnya. Dia sekarang dapat fokus pada kehidupan artistiknya dan memoles bakatnya dalam seni karena sponsornya. Gunho dan Ji Yeon Choi mengantar Mama San keluar kantor penjualan real estate. Toyota hitam Mama San sudah menunggunya di luar. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia membuka jendela untuk mengatakan sesuatu. Kepada Gunho, Presiden Go, Anda datang ke sini jauh-jauh dari Korea. Mengapa Anda tidak bertemu Moriaiko sebelum berangkat ke Korea? Dia akan turun jam 9 malam hari ini, dan saya akan mengirimnya ke lobi Hotel New Otani pada jam 10 malam. Terima kasih. Gunho membungkuk kepada Mama San yang sedang duduk di mobilnya. Gunho bertemu Moriaiko di Hotel New Otani. Aiko, Daitorio-san Presiden. Moriaiko kembali mengenakan jeans. Sepertinya dia datang ke hotel langsung dari bar, wajahnya masih ditutupi lapisan riasan tebal. Dia tampak lelah. Gunho bisa mencium bau keringatnya. Dia menyukai bau keringatnya, rasanya manis dan ironisnya segar. Kamu pasti sangat lelah. Saya baik-baik saja. Moriaiko tersenyum sambil mengibaskan rambutnya. Apakah kamu sudah makan malam? Ya, aku memakannya di Shinjuku. Gunho dan Moriaiko duduk di bar di dalam hotel dan Gunho sedang minum bir. Moriaiko terus menguap, dia pasti sangat lelah. Gunho membawanya ke kamar hotelnya dan berkata, kamu kelihatannya kelelahan. Kenapa kamu tidak tidur di sini malam ini? Moriaiko tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Cara dia duduk di kursi terlihat begitu menggemaskan dan cantik sehingga Gunho tiba-tiba memeluknya erat. Kamu lelah, tetaplah di sini malam ini. Saat dia mencoba meyakinkannya untuk tinggal bersamanya malam itu, Gunho menempelkan bibirnya ke bibir Moriaiko. Gunho bisa mendengar napas lembutnya. Saya merindukanmu. Moriaiko menutup matanya dan dia siap memberikan Gunho apapun yang dia inginkan padanya. Saya membuat kontrak penjualan hari ini untuk kondominium Anda. Aku mendengarnya dari Mama San. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untukku. Aku akan melindungimu selamanya. Terima kasih. Moriaiko meregangkan dan melingkarkan lengannya di leher Gunho. Mereka menjalani malam kedua. Segera setelah Gunho kembali ke kantornya di kota Asan, dia mengirimkan 100 juta won ke pemilik restoran Korea, rekening Bank Ji Yeon Choi. Itu adalah uang muka kondominium Moriaiko di Shibuya, Jepang. Saya mengirimkan uang muka ke rekening Anda. Apakah kamu sudah melakukannya? Mengenai biaya penukaran mata uang, saya akan memberikannya kepada Anda setelah transaksi selesai. Haha. Kedengarannya bagus. Aku akan mengembalikan surat promesmu saat kamu datang ke Jepang lagi. Terima kasih. Usai perjalanan ke Jepang, Gunho merasa lelah. Dia tertidur sendirian di kantornya ketika seseorang mengetuk pintu. Silakan masuk. Auditor internal memasuki kantor. Orang yang saya bicarakan dengan Anda beberapa hari yang lalu untuk posisi direktur umum, dia ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Oke, tolong biarkan dia masuk. Auditor internal meninggalkan kantor sejenak dan kembali bersama seorang pria yang tampak berusia 50-an. Saya Hyeong Sik Yun. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Silakan duduk. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda dari auditor internal. Auditor internal meletakkan beberapa kertas di atas meja. Saya memintanya untuk membawa resumenya. Oh, benarkah? Gunho memeriksa resumenya. Itu panjang dan mewah. Beliau memiliki pengalaman kerja yang luas di bidang konstruksi di luar negeri. Pengalaman kerja yang menarik perhatian Gunho adalah pengalaman di perusahaan sebelumnya. Dia bekerja sebagai direktur umum di sana. Jenis pekerjaan apa yang pernah Anda lakukan pada posisi sebelumnya sebagai direktur umum? Saya mengurus berbagai jenis pekerjaan, seperti urusan umum, urusan hukum,
mengurus dan memperbaiki fasilitas, mengurus pekerja, Del. Saya mengurus semua yang ditinggalkan oleh departemen lain. Seorang pekerja wanita membawakan teh panas ke kantor Gunho. Silakan minum teh, dan beritahu saya jika Anda memerlukan hal lain. Terima kasih. Pria bernama Hyeong Sik Yun dengan hati-hati mengambil cangkir teh. Pria ini lulus dari universitas terkemuka di Korea, Universitas Nasional Seoul, dan bekerja di level eksekutif di perusahaan besar dan menengah, dan dia tampak gugup dengan Gunho, dia bahkan bernapas dengan sangat hati-hati. Di sisi lain, Gunho tampak santai. Dia bersandar setengah di kursinya dengan menyilangkan kaki sambil minum teh. Pria berusia 35 tahun yang pernah bekerja sebagai buruh pabrik itu terlihat begitu sombong di hadapan pria berusia 50 tahun lulusan universitas ternama dan pernah menjadi direktur di sebuah perusahaan besar. Gunho memikirkan hal yang dikatakan peramal dari Gangnam Master Park kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Anda akan menjadi sangat kaya sebelum Anda berusia 35 tahun dan Anda akan menguasai dunia. Anda akan berada dalam posisi mempekerjakan orang-orang yang lulus dari universitas ternama, dalam posisi seperti presiden sebuah perusahaan besar. Gunho menyesap tehnya lalu berkata sambil mengendurkan kakinya. Saya baru saja mengakuisisi perusahaan ini, jadi belum terlalu terorganisir. Sistemnya tidak stabil dan kami sedang dalam proses menerapkan kebijakan dan hal-hal lain. Kami juga tidak bisa membayar Anda banyak. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk bekerja di sini, saya akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik, Tuan. Auditor internal kami di sini bersikeras bahwa kami harus mempekerjakan Anda di perusahaan kami. Terima kasih. Hyeong Sik Yun membungkuk rendah untuk menunjukkan penghargaannya. Setelah Anda bergabung dengan perusahaan kami, saya ingin Anda mengambil alih 5 departemen yaitu urusan umum, manajemen fasilitas, perbendaharaan, manajemen, dan hukum. Jabatan Anda adalah Direktur Umum. Terima kasih Pak, Anda akan memiliki banyak peluang untuk berpromosi dengan perusahaan kami. Terima kasih. Baik, kalau begitu, mengapa Tuan Auditor Internal tidak memperkenalkan Direktur Umum kita yang baru kepada manajer dan direktur lainnya? Ya Pak, Auditor Internal tersenyum dan memegang lengan Direktur Jenderal dan berjalan keluar dari kantor Gunho. Gunho menerima telepon dari manajer cabang bank dari cabang Gangnam. Kami baru saja menerima keputusan dari kantor pusat kami. Kami akan memindahkan semua pinjaman Anda ke bank kami, khususnya ke cabang Gangnam kami. Anda akan melihat penurunan drastis bunga pinjaman bulanan Anda mulai bulan depan. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Kami biasanya tidak mengambil pinjaman sebanyak ini untuk satu perusahaan. Cabang kami harus membuat laporan tentang perubahan apapun di perusahaan Anda ke kantor pusat kami secara teratur, jadi Anda harus mengirimkan laporan keuangan triwulan perusahaan Anda kepada kami. Dimengerti, kami akan melakukan itu. Selain itu, kantor pusat akan mengirim seseorang ke perusahaan Anda untuk memverifikasi beberapa hal. Anda harus pintar dalam menjawab pertanyaan apapun yang mereka tanyakan kepada Anda. Oke. Kami tidak menyertakan pinjaman dari dana jaminan kredit Korea. Jika kami mengambil alih pinjaman itu, pinjaman yang saat ini kami berikan kepada Anda akan melebihi nilai penilaian aset real estate perusahaan Anda. Saya paham Anda ingin membatalkan pinjaman itu karena ada jaminan bersama. Tapi Anda harus mencari cara lain untuk mengurusnya. Oke, juga, karena Anda menjual gedung penyimpanan dan asrama, kami menggunakan pabrik baru di kota Jiksan, Cheonan yang baru-baru ini Anda beli sebagai jaminan. Harap verifikasi pendaftaran real estate pabrik itu. Jadi begitu. Juga, jika Anda bisa memberi saya kesempatan untuk bermain golf bersama Anda di kota Asan atau Cheonan, saya akan berada di sana. Haha, tentu saja. Gunho memanggil auditor internal. Saya baru saja menerima telepon dari bank di Gangnam. Pinjaman dengan mereka disetujui. Jadi seluruh pinjaman kita sekarang ada di bank itu. Benarkah? Selamat, Tuan. Auditor internal tersenyum lebar. Mulai bulan depan, bunga pinjaman bulanan kita akan jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Jadi kita bisa berharap punya penghasilan biasa-biasa saja, meski tidak seberapa. Yah, setidaknya kita tidak akan kehilangan uang. Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini, Tuan Auditor Internal. Terima kasih banyak, Tuan. Saya rasa ini adalah kerja tim. Anda dan saya
Hari ini adalah hari yang baik, kami menerima kabar baik dan kami memiliki direktur umum baru. Mengapa kita tidak makan siang bersama dengan semua direktur? Ya, Tuan. Saya akan memberitahu mereka semua. GH Mobile memiliki 5 direktur. Mereka semua berkumpul dan pergi ke restoran Korea Galbi di pusat kota, Kota Asan. Gunho, Kepala Pusat Penelitian, Auditor Internal, Manajer Pabrik, Direktur Penjualan, dan Direktur Umum baru duduk di restoran dan menemui Galbi. Mereka semua berusia 50-an atau 60-an kecuali Gunho. Kenapa kita tidak makan soju? Itu akan membuat wajah kita menjadi merah. Kita bisa mampir ke kawasan Teluk Asan dan mencari udara segar setelah makan siang sebelum kembali bekerja. Itu akan membuat kita sadar. Karena presiden kita mengizinkannya, ayo kita minum. Direktur penjualan menunjukkan toleransi alkohol tertinggi di antara partainya. Minum sebenarnya adalah bagian dari pekerjaannya dalam menjual produk kepada calon pelanggan. Dia juga memiliki keterampilan percakapan yang sangat baik. Di sisi lain, dua eksekutif berusia 60-an, kepala pusat penelitian dan manajer pabrik tampaknya tidak menikmati pertemuan tersebut. Kepala pusat penelitian akhirnya bertanya kepada Gunho setelah menghabiskan segelas soju. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Presiden Go. Tentu, silakan. Dulu ada rumor kalau kita pindah ke lokasi baru, pusat penelitiannya akan ditutup. Apa itu benar? Kami tidak memiliki rencana spesifik seperti itu, namun kami akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Saya menyarankan Anda mempertimbangkan kembali keputusan Anda untuk membubarkan pusat penelitian. Dapatkah Anda menunjukkan bahwa pusat penelitian memberikan hasil yang bermanfaat bagi perusahaan, sehingga sangat layak untuk mempertahankan pusat tersebut? Itu ya, belum ada yang diputuskan. Kita harus meninjau semua kemungkinan. Mari kita terus menikmati minuman kita untuk saat ini. Haha, saya tahu saya tidak bisa begitu saja meminta Anda untuk mempertahankan pusat penelitian tanpa menunjukkan apapun. Namun, meskipun Anda memutuskan untuk membubarkan pusat tersebut setelah peninjauan, saya ingin Anda menjaga para pekerja di sana. Apa saranmu dalam merawat mereka? Saya bisa pensiun karena saya hampir mencapai usia tersebut, namun masih banyak pekerja muda di pusat penelitian yang masih perlu menghidupi keluarga. Saya yakin mereka pantas mendapatkan perubahan kedua dengan direalokasikan ke departemen baru lainnya, bukan hanya diberhentikan. Akan adil jika seperti itu. Saya sangat mengagumi kepedulian Anda terhadap para pekerja, Tuan Chief Officer. Saya memahami kekhawatiran Anda. Meskipun keputusan yang diambil tidak menguntungkan pusat penelitian, saya tidak akan memecat para pekerja begitu saja. Terima kasih Pak. Kepala pusat penelitian sepertinya merasa lega. Mengapa Anda tidak menambah Galbi lagi, Tuan Manajer Pabrik? Bagaimana dengan gigi Anda? Saya masih memiliki gigi yang bagus. Direktur penjualan membuat lelucon. Kakak, jika kamu masih memiliki gigi yang bagus, maka kamu juga harusnya baik-baik saja. Semua orang di meja itu tertawa. Manajer pabrik menyerahkan gelas kosong kepada Gunho, dan berkata, saya kira saya tidak akan bisa membantu Anda lebih dari beberapa bulan, Tuan. Saya sebenarnya ingin tinggal di sini dan bekerja untuk Anda untuk waktu yang lama, namun, saya semakin tua dan inilah waktu saya untuk segera pensiun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.